Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang penggunaan Microsoft Excel 2019. Pertama-tama kita harus tahu dulu bagaimana cara membuka Microsoft Excel tersebut. Ya, untuk langkah yang pertama bisa kita buka di desktop ini atau kita search dengan menuliskan Excel. Nah, langsung klik 2 kali atau kita cari di icon start, kemudian cari Excel, Microsoft Excel-nya, bebas. Kita gunakan dengan mengklik 2 kali di desktop seperti ini. Nah, kemudian di sini ada layar utama dari Microsoft Excel. Nah, untuk membuka atau membuat halaman baru, halaman pertama untuk kita melakukan kerja dari Microsoft Excel, kita tinggal klik blank workbook di sini, atau bisa saja klik new, kemudian klik blank workbook seperti itu. Klik 1 kali aja. Nah, di sini adalah tampilan kerja dari Microsoft Excel. Kita harus mengenal terlebih dahulu tentang apa saja sih yang ada di Microsoft Excel tersebut. Kita urut dari atas. Yang pertama di sini ada yang dinamakan title bar. Title bar di sini tidak hanya title bar, di sini berisi tentang file nama dari Excel tersebut. Di sini ada book 1, kemudian di sini ada yang namanya menu kontrol, dan ini icon kontrol. Nah, kemudian ini baris ini dinamakan menu bar. Ini menu bar, kemudian ini toolbar, dan ini formula bar. Yang ini nama sel, kemudian di sini adalah workbooknya, kemudian ini ada nama-nama kolom, ini nama-nama baris, dan ini berupa sel aktif. Nah, ini yang diberi tanda biru ini atau hijau ini. Kemudian ini ada scroll bar ke atas ke bawah, dan ini ke kiri kanan. Di sini ada tab sheet. Di sini ada beberapa sheet, nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ini adalah status bar. Statusnya ini sedang ready. Kemudian di icon control ini ada yang dinamakan minimize dan maximize. Minimize itu menghilangkan area kerja ini ke taskbar, jadi seperti ini tuh, nggak ada. Kembali untuk memaksimalkan lagi. Nah, ini maximize. Kemudian untuk keluar dari Microsoft Excel, kita klik X, atau kita juga bisa menggunakan perintah dengan keyboard. Kalau kita X, ya X. Kemudian untuk perintah keyboard biasanya ada Ctrl S, Ctrl O, Ctrl V, dan lain sebagainya sesuai dengan perintah yang dilakukan. Nah, ini misalkan untuk underline bisa menggunakan keyboard, perintahnya dengan menekan Ctrl dengan U itu, dan lain-lain. Kemudian untuk di daerah worksheet ini
ada beberapa komponen di dalamnya. Di sini dinamakan kolom heading dan ini baris heading. Ini adalah sel aktifnya dan untuk mengisi data di sana. Ini selain dikatakan baris heading, bisa juga disebut row heading. Ini juga ada beberapa sheet yang bisa diisi seperti halnya buku. Excel yang tadi itu jilidnya. Ketika kita membuka Excel, nah ini adalah jilid dari suatu buku. Ketika membuka, nah ini baru lembaran kerjanya. Ada beberapa lembaran kerja yang bisa dibuat isi dari buku tersebut. Ada 1, 2, tinggal klik tambah di sini sampai berapapun yang kita inginkan. Untuk mengakhiri, ketika selesai menggunakan Microsoft Excel, maka kita tekan X untuk close. Nah, di sini untuk menyimpan data yang telah dilakukan, kita bisa klik save, atau kalau tidak mau disimpan, kita bisa klik don't save. Ketika kita ingin kembali lagi ke ruang kerja, kita klik cancel, atau kita menggunakan perintah keyboard, bisa Ctrl S untuk save, atau bisa juga kita menggunakan klik file, kemudian di sini ada save as, bisa untuk menyimpan data yang telah dikerjakan. Untuk penggunaan scroll bar, bisa menggunakan mouse dengan menekan, kemudian arahkan ke atas ke bawah, atau yang ini ke kiri dan ke kanan. Di dalam menu bar, di sini terdapat beberapa perintah-perintah yang berbeda-beda. Misalkan kita klik insert, di sini ada beberapa perintah yang isinya tentang grafik. Di sini ada, kemudian ada chart dan lain-lain, kemudian break layout juga sama. Namun dalam penggunaan perintah ini bisa menggunakan tadi seperti yang tadi bilang, bisa menggunakan mouse dengan mengklik kanan 1 kali, atau menggunakan perintah melalui keyboard. Di dalam perintah-perintah ini ada tanda panah ke bawah dan isinya adalah sebuah submenu dan berisi tentang perintah-perintah. Misalkan ini size, kita klik kanan, ada letter, ya ukuran-ukuran kertas yang ingin digunakan. Pointer juga berbeda-beda bentuknya. Yang pertama ada yang bentuk seperti ini, sepertinya I, ini bisa untuk mengedit. Ketika sedang mengedit, maka pointer ini akan berbentuk seperti ini. Kemudian untuk bentuk yang tambah, nah kayak ini tambah dengan warna putih, ini pointer sedang berada di area worksheet. Kemudian ada juga warnanya hitam, nah seperti ini pointer berada di ujung kanan dari sel aktif. Kemudian ada juga bentuknya seperti ini, nah ini pointer yang berada di luar area worksheet atau area sel. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti jam atau melingkar. Itu menandakan bahwa sedang adanya proses. Apa sih kegunaan dari Microsoft Excel? Microsoft Excel sendiri ada 4 kegunaan. Yang pertama, pengolahan tabel. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Bagaimana cara membuat tabel? Kita tulis misalkan di sini nomor, kemudian nama, dan karakter-karakter yang lain yang bisa menjadikan suatu data di sini dan disajikan melalui tabel. Kemudian ada juga perhitungan secara otomatis. Misalkan di sini ada nama Irfan,
kemudian nilai di bawahnya 80. Ini tugas, isinya 70. Nah, di sini kita bisa menggunakan perhitungan dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. Ya, salah satunya dengan cara sama dengan. Mengapa harus sama dengan? Karena perhitungan itu dimulai dengan menggunakan tanda sama dengan. Kemudian karena kita tahu bahwa 80 ini namanya adalah, nama sel ini adalah B4, kita tulis B4 ditambah, dan sel yang ini adalah C4. Bisa diklik enter atau mengklik kolom yang lain untuk mengetahui berapa hasilnya. Kita klik enter, tekan enter, dan hasilnya 150. Bisa dilihat 80 ditambah 70 adalah 150. Itu pemanfaatan dari Excel. Kemudian ada membuat grafik, karena dalam tabel ini bisa langsung dibuat grafik melalui perintah insert. Di sini ada banyak, ada chart, ada di sini ada grafik, kemudian grafik batang, ini grafik garis, dan lain-lain. Kemudian penggunaan Microsoft Excel juga dimanfaatkan sebagai pengolahan data, ini yang seperti ini. Misalkan data nilai, data siswa, data yang lainnya, data perusahaan, administrasi, dan lain sebagainya, itu untuk penggunaan dari Microsoft Excel. Cukup sekian untuk pembelajaran Excel kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.